Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan seputar Pancasila STEMIK Tunas Bangsa. Bersama saya, Zahraniar Fitra Inayah. Pemirsa, korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk hampir pada seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, demokrasi, hukum, politik, pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Upaya-upaya untuk mencegah korupsi pun sudah banyak digentarkan oleh berbagai pihak. Salah satunya dengan menggandeng mahasiswa sebagai tonggak kepemimpinan di masa depan. Kita akan terhubung dengan rekan kita Atik Nurhayati yang sedang berada di kantor Kelurahan Parakan Sangga. Selamat siang Atik Nurhayati. Baik, terima kasih kepada rekan saya Zahraniar yang berada di studio. Saat ini kami berada di depan kantor Kelurahan Parakan Sangga. Kami akan mewawancarai lurah dari Kelurahan Parakan Sangga yaitu Ibu Sarwasri tentang pendapat beliau mengenai anti korupsi. Selamat siang Ibu Sarwasri. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sarwasri karena telah berkenan menjadi narasumber wawancara anti korupsi pada kesempatan kali ini. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait anti korupsi. Sebagai orang yang paham dunia pemerintahan dan politik, menurut Ibu, pengertian korupsi itu sejatinya seperti apa? Baik, pengertian korupsi adalah perbuatan yang melanggar hukum dan yang dilaksanakan dengan maksud mendapatkan beberapa keuntungan yang tentu saja bertentangan dengan tugas resmi. Baik. Semua orang tanpa terkecuali dapat melakukan tindakan korupsi. Bagaimana tanggapan Ibu dari sudut pandang orang yang memiliki kedudukan? Bagaimana cara Ibu untuk menghindari tindakan yang koruptif? Baik, menurut saya untuk menghindarinya dengan cara harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi, tugas pokok fungsi, dan mentaati regulasi yang berlaku dan tidak akan menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Menurut Ibu, apa yang harus dilakukan oleh generasi muda saat ini, terutama para mahasiswa, agar memiliki sikap yang berintegritas? Ya. Menurut saya, mahasiswa sebagai generasi muda memang harus memiliki jiwa integritas, yaitu bisa mengaplikasikan antara ucapan dengan perbuatan. Itu harus konsisten. Gitu. Upaya apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk membangun zona integritas bebas korupsi di Kelurahan Parakan Sangga? Baik. Upaya yang sudah kami lakukan untuk membangun zona integritas di Kelurahan Parakan Sangga yaitu yang pertama, kami mengadakan manajemen perubahan. Contohnya, melakukan monitoring dan evaluasi setiap rencana kerja dan menindaklanjuti hasil monitor tersebut. Kemudian yang kedua, penataan tata laksana dengan cara menerapkan SOP, standar operasional prosedur tiap masing kasih harus dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang ketiga, penataan manajemen sumber daya manusia dengan cara melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Jadi kalau kerja di kelurahan ya minimal kan harus sarjana. Nah itulah nanti kita harus sesuai dengan aturannya harus sarjana. Kalau yang tidak ya tidak bisa masuk ke sini sebagai pejabat yang ada di sini. Ya paling jadi staf biasa lah. Ya. Kemudian yang keempat, penguatan akuntabilitas kinerja. Ya, jadi pimpinan saya terlibat langsung dalam penyusunan penetapan kinerja. Jadi tidak kami los oleh kasih-kasih, tidak, kami akan selalu membimbingnya. Kemudian penguatan pengawasan dengan cara penyampaian laporan harta kekayaan ASN. Setiap tahun mereka harus melaporkan, kami juga harus melaporkan harta kekayaan. Yeah. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas pelayanan publik. Otomatis kita sebagai pekerja di kelurahan kan sebagai pelayan masyarakat ya Mbak. Nah itu kami menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan. Itu yang kami laksanakan. Sebagai orang yang telah berpengalaman dalam dunia pemerintahan, bagaimana saran Ibu Sarwasri kepada generasi muda saat ini, khususnya untuk mahasiswa? Oke, saran saya pada generasi muda khususnya mahasiswa seperti panjenengan, yang pertama
persiapkan diri Anda untuk menjadi pribadi yang tidak takut akan kesulitan dan penderitaan, tidak cengeng dan harus tangguh. Itu. Kemudian yang kedua, temukan passion Anda. Gali kemampuan dan keahlian panjenengan untuk menentukan masa depan. Itu sangat-sangat penting sekali. Yang terakhir menurut saya ya, berlakulah jujur, sportif. Itu akan menjadi bekal di kemudian hari panjenengan untuk mencapai cita-cita panjenengan. Itu saja, Mbak. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Sarwosri telah berkenan menjadi narasumber wawancara anti korupsi pada kesempatan kali ini. Sama-sama, semoga sekelumit yang saya bisa berikan bermanfaat bagi mahasiswa semua. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Demikian tadi wawancara singkat mengenai anti korupsi di kantor Kelurahan Parakan Canggah bersama saya Atik Nurhayati. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih Atik Nurhayati, selamat menjalankan tugas kembali. Pemirsa, keterlibatan mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi hukum. Mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa juga diharapkan dapat menjadi agen perubahan dan motor penggerakkan gerakan anti korupsi di masyarakat. Mari jadikan diri kita sebagai generasi bermartabat dan berintegritas. Salam anti korupsi, selamat siang dan sampai jumpa.